Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ana uhibbukum jami'a fillah. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah subuh yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua keutamaan karunia di subuh hari ini bisa kita dapatkan dengan sebanyak-banyaknya sebagai tabungan kita di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan keafiatan dan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di dunia ini, aktivitas sehari-hari, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersama-sama kita mengirimkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma assalamu alayka ya Nabi Allah. Kemudian kita membacakan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah ini sebagai syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, kita bersyukur masih Allah dudukkan dalam majelis-majelis ilmu agama. Kata Allah bahwa apabila kalian tidak tahu, apabila kalian tidak mengetahui, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maka belajarlah, dululah, membacalah. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang Allah sampaikan. Apakah kita belajar, duduk, membaca, mustaqim, mendengarkan dan sebagainya. Dan kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, beruntunglah tubuh kepada orang-orang yang aliman wa muta'alliman, para ulama kita para penuntut, mustami'an, kita orang-orang yang mendengar, atau minimal muhibban, kita orang-orang yang mencintai ilmu agama. Karena seluruh di dunia ini gelap, terlaknat setelah Allah ciptakan, termasuk dunia dan seisinya, karena banyak godaannya, banyak gangguannya, banyak fitnahnya. Kecuali salah satunya adalah ilmu yang senantiasa kita tuntut. Ini cahaya yang akan membukakan kita kepada jalan-jalannya yang lurus, yang benar. Ya, mudah-mudahan keutamaan ini bisa kita dapatkan semua pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang berbahagia, pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas di bab kurang lebih masalah LGBT, ya, beserta hukuman-hukumannya. Paling tidak ringkasannya, hukum hadnya itu yang paling keras tentunya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Padahal kalau kita melihat beliau orang yang paling lembut, tapi ketika ditangkap pelaku LGBT homoseksual di zaman Abu Bakar, ketika itu gubernurnya Khalid bin Walid, maka dikirim surat apa sebagai hukum hadnya. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib usul dirajam saja, seperti mana orang yang berzina. Kemudian Ibnu Abbas katakan dijatuhkan dari tempat yang tinggi sampai mati. Kalau sekarang mungkin apa, gedung atau jurang. Kalau tidak mati, kata Ali, nanti baru dirajam. Kemudian kata Umar bin Khattab, cukup kita cambuk 100 kali baru diasingkan, dikeluarkan. Tetapi ketika itu ternyata di luar daripada dugaan, Abu Bakar sebagai khalifah membuat keputusan
surat kepada Khalid, bakar. Nah, ini luar biasa ya. Jadi intinya perbedaan, sudah kita bahas juga perbedaan imam mazhab tentang hukuman ini, yang jelas memang berat karena dosa besar. Sudah zina, penyalahgunaan ya begitu kira-kira Ustaz. Sudah zina, penyalahgunaan seksual ya. Nah, jadi tugas kita jangan sampai karena ini menular ya. Lalu sudah kita ceritakan bagaimana kaum Nabi Lut awalnya ya, ini menular, satu bisa terjangkit semua. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan bacaan kita di Syama'il Muhammadiyah di babul majaa'i fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang penggunaan minyak wangi, hukum kafiatnya. Dan ini ada bab khususnya di Syama'il Muhammadiyah fi ta'atturi Rasulullah, bagaimana minyak wangi yang Nabi gunakan ya. Karena biasanya kita anggap sepele, ini hanya perwangian saja, tapi di sini ternyata ada ibadah yang besar ya. Kalau kita paham sesuai dengan aturan, ternyata di sini ada ibadah yang sangat besar. Kemudian ada juga pertanyaan, tidak salah 3 pertanyaan yang masuk dari Baitul Haq ini. Salah satunya juga masalah parfum, alkohol. Jadi sudah sekalian kita akan bahas semuanya. Kemudian jangan sampai saya lupa, ada satu pertanyaan mengenai sab. Kalau parfum dengan lasya seperti hand body itu sudah sekaligus kita akan bahas. Apakah sah kita orang tua digabung dengan anak-anak? Kira-kira begitu Pak Ustaz ya? Digabung dengan anak-anak, atau kita ikut sah anak-anak biar anak-anak tidak ribut. Nah, jadi saya jawab dengan ringkas. Semua mazhab, 4 mazhab mengatakan salatnya sah. Jadi tidak ada hubungannya sah dengan sahnya salat. Karena sahnya salat rumusnya mudah saja. Sahnya salat itu tergantung dari rukun salat yang 13. Itu sahnya salat. Selagi rukun salat 13 tidak terganggu, terlaksana, maka salat itu sah. Demikian juga sah. Bahkan di mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami ya, rahimahullah, ini juniornya Al-Asqalani. Al-Haytami ini yang dari Mesir, kalau Asqalani dari Palestina. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak boleh mengusir sama sekali anak-anak di dalam masjid. Maka ketika anak-anak sudah berada di safnya laki-laki, di safnya orang dewasa, kalau anak-anak itu tidak gaduh, tidak ribut, maka tidak boleh kita memindahkan mereka kalau mereka sudah berada di saf orang dewasa. Dan ini diamini juga Imam Abu Hanifah, sama juga dengan Imam Malik. Hanya Imam Ahmad mengatakan dalam mazhab Hambali, apabila anak-anak itu terbiasa bermain dan gaduh, jangan dibawa di masjid. Jadi itu kembali ke orang tuanya untuk didik dia sampai dia mengerti, baru bawa ke masjid. Jadi tidak ada hak kita untuk mengusir anak-anak keluar dari masjid, hanya dinasihat. Tapi ada juga yang lalu disampaikan bukan anak-anak, sebenarnya remaja, ada datang main wifi, pas azan dia pulang, ini perlu dipikirkan lagi. Karena itu sudah bukan anak-anak, sudah mumayyiz ya, sudah balik. Kalau anak-anak itu ya jelas yang memang belum balik. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang memang aturannya anak-anak, safnya harus di belakang orang dewasa. Itu sudah aturannya. Seandainya ada orang dewasa yang menemani mereka di belakang supaya tidak ribut, apakah sah salatnya orang dewasa? Sah secara hukum, tidak ada yang membatalkan. Jadi sah salatnya seandainya di belakang. Bahkan di zaman Umar bin Khattab itu safnya di belakang. Jadi ini orang dewasa umur 10 saf. Kira-kira
dia di Sabtu 12 atau Sabtu 13 disendirikan. Memang yang gaduh-gaduh. Nah, tapi kalau sudah ada anak-anak makan di Sabtu depan dan dia tidak gaduh, tidak ada hak secara hukum kita orang tua usir dia, kasih ke belakang. Tidak boleh. Ya, kira-kira begitu. Nanti urusan hitam dan sebagainya kapan-kapan kita bahas. Ya. Kemudian saudara sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quran adakah kira-kira perintah untuk kita pakai parfum? Ya ada. Ya. Jadi nanti dibuka di tafsir Ibnu Katsir. Di surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid." Ila akhir ayat. Di situ waqulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, seterusnya. Wahai anak Adam, hendaklah kalian berhias, hendaklah kalian rapi, hendaklah kalian bahkan Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya, hendaklah kalian wangi setiap pergi ke masjid. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan di garis bawahi, ini perintah menggunakan parfum salah satunya, perintah menggunakan minyak wangi, sekaligus perintah menggunakan baju yang terbaik. Nah, kira-kira begitu. Jangan baju-baju pesta disiapkan bagus-bagus, disetrika, harga baju pesta mahal-mahal, disiapkan jutaan rupiah untuk ketemu pejabat, tapi untuk ke masjid ya, kira-kira begitulah Pak ya. Nah, tapi kalau kita pada dasarnya sederhana, mau pesta, mau siapapun, memang mau ke masjid sama saja, alhamdulillah, berarti tidak ada prioritas. Karena memang kita sudah sederhana, tapi ada biasa orang memang baju-bajunya untuk ketemu pejabat, orang-orang besar menurut dia, ya, itu luar biasa. Tapi untuk ketemu Allah ya cukup, katanya baju yang 20.000 cukup. Jadi ada perintah. Jadi sebelum kita ke masjid ini memang ada perintah untuk berhias, untuk bersih. Bahkan paketnya kan banyak. Jadi kira-kira begitu. Kemudian saudaraku sekalian yang berbahagia, satu hadis Nabi, Anas bin Malik an abihi radhiyallahu anhu, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatu yatayyaba minha. Hadis sahih. Kata Anas radhiyallahu anhu yang masuk 12 tahun membantu Nabi, menemani Nabi di rumahnya, bahwa Rasulullah SAW punya tempat minyak wangi untuk mewangikan badannya. Jadi Rasul itu ada minyak wanginya, ada tempat minyak wanginya untuk mengharumkan badannya. Sebelum Rasulullah ibadah, setelah, kalau kata Aisyah, biasanya Rasulullah pakai gaharu, ada juga yang modelnya selain minyak dibakar, itu habis mandi biasa Nabi wangikan minyaknya dengan badannya dengan kayu gaharu. Jadi jangan kira sebenarnya Nabi biar tidak pakai minyak wangi, memang sudah harum luar biasa. Dalam hadis sahih lain, kata Anas, pernah Nabi datang ke rumahnya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, mamanya. Ketika itu Nabi tertidur berkeringat. Maka Anas bin Malik dengan mamanya mengambil tempat, diambil tuh keringatnya Nabi. Karena ya di zaman Nabi orang belum punya kipas angin dengan AC Pak ya. Udara di sana ya lumayan, sampai sekarang juga bisa tembus 45 derajat Celcius bahkan 50. Jadi bayangkan panasnya. Tidak ada minyak wangi, tidak ada kipas, tidak ada AC. Sempat Nabi
Nabi berkeringat, diambil keringatnya sama Anas dengan mamanya. Nabi langsung sadar, apa gerangan yang kalian buat? Ya Rasul, kami hanya ambil keringatmu, ini mukjizatnya. Kami hanya ambil keringatmu untuk dijadikan parfum. Karena kata Anas, setelah itu kami pakai luar biasa harumnya keringatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di luar itu ya. Seperti mana nanti di babak tabarruk, seperti Nabi ketika wudhu, di air wudhunya diperebutkan sama sahabat. Ini tabarruk khusus untuk Nabi. Jangan kita ikut. Nanti orang sudah ikut-ikut biar bekas orang lain kita. Jadi tidak bisa. Ini tabarruk khusus. Ada kitab khusus tentang tabarruk. Ya, tidak semua bisa. Ini hanya untuk Nabi. Terakhir kalau orang-orang awam kita ambil semua air bekas tinjanya dan sebagainya ini di luar bagian tidak boleh untuk Nabi. Jadi walaupun dari ibadah Nabi itu sudah luar biasa, keluar harum yang luar biasa, Nabi tetap pakai sunnah minyak wangi. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa qala Anas inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaraddu at-tibu. Jadi kata Anas, la yaruddu tiba, saya tidak pernah menolak minyak wangi kalau diberi. Karena apa? Karena kata Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaraddu at-tiba, karena Nabi juga tidak pernah menolak kalau diberikan minyak wangi. Jadi ini juga adab. Biasanya ada kan biasa namanya selera bau ini. Kita berbeda-beda, ada yang kita tidak suka baunya. Tapi biasa ada saudara kita tiba-tiba hadiahkan minyak wangi, ambil Pak. Kalaupun tidak dihadiahkan bisa dipersilakan untuk dipakai. Anda suka bau atau tidak? Ya, kata Imam Tirmidzi, ambil. Itu adab untuk menghormati orang yang memberikan. Karena Nabi juga begitu. Jadi jangan kita datang orang mau kasih minyak wangi kita tolak. Rugi satu sunnah, padahal pahala. Karena minyak wangi itu salah satu sunnah Nabi. Anda suka baunya, aromanya atau tidak, terima saja. Nanti mungkin tinggal Anda. Kalau Anda tidak suka aromanya, bagi kaki. Ya kan begitu. Kalau Anda suka, alhamdulillah kan begitu. Karena selera aroma ini kembali ke kita masing-masing lagi ya. Karena kalau aroma yang disuka Nabi itu, kata Nabi, minyak wangi yang terbaik itu al-misyik. Misyik itu artinya kasturi. Di kasturi ini banyak modelnya. Ada ambar di situ, ada hajar aswad, itu tinggal orang-orang kasih nama, pedagang-pedagang kasih nama. Tapi intinya itu misyik, kasturi. Itu minyak yang paling disuka sama Nabi. Ya. Nah, biasa kita orang-orang Indonesia kadang bau-bau begitu, kadang sebagian kita tidak suka. Itu misyik semua itu yang ditaruh di hajar aswad, di Ka'bah, di kain kiswa. Begitu juga yang ditaruh di karpet-karpet Masjid Haram, Masjid Madinah, itu semua misyik kasturi. Hanya tinggal orang kasih nama biasa. Rauda, dikasih nama lagi hajar aswad, tapi itu misyik, hanya nama-namanya saja ya, yang beda. Nah, tapi itu misyik semua. Itu yang disuka sama Nabi. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu. Ada 3 yang tidak boleh kalian tolak kalau diberikan, khususnya tamu, kata Rasul. Jadi ada 3 yang tidak boleh kalian tolak kalau diberikan. Apalagi kalau tamu datang dilayani dengan 3 ini, jangan ditolak. Maka kata Rasulullah, al-wasa'id bantal. Jadi kalau dikasih bantal jangan ditolak, ambil. Ya, utamanya tamu. Waduhnu ini sejenis minyak wangi, parfum. Kemudian wallabana ini susu, minuman. Jadi kalau ada yang berikan, ambil. Tapi bukan diminta. Ambil, jangan ditolak. Ya, kata Rasul. Karena ketiga-tiga ini bermanfaat. An-Nabi Hurairah kala Rasulullah SAW, at-tibur rijali, hanya ada ciri-cirinya. At-tibur rijali, parfum untuk laki-laki, minyak wangi untuk laki-laki,
ma zahara rihuhu wa khufiya launuhu. Parfum untuk laki-laki tidak menyolok warnanya, tidak terlalu menyolok warnanya, tapi arti ma zahara rihu, dia punya harum keluar, menyebar. Itu parfum untuk laki-laki. Kalau sekarang kan dijual ada untuk woman, ada untuk men, kan begitu. Karena memang untuk laki-laki itu harus menyebar sehingga tercium aromanya. Ya. Kemudian watibun nisa'i, parfum untuk perempuan, ma zahara launuhu wa hufiya rihuhu. Boleh kelihatan warnanya. Kan kalau dulu parfumnya belum seperti sekarang modernnya. Biasanya kalau perempuan punya ada yang dari jenis pacar, dari bunga-bunga, dari bunga dan sebagainya, boleh kelihatan, tetapi baunya jangan menyebar. Itu syarat parfum perempuan. Jadi kalau hukumnya boleh tak perempuan pakai parfum? Boleh. Ya. Yang menyebar boleh nanti di kamar, di rumahnya sama suaminya. Allah pandang dengan pandangan rahmat lagi perempuan yang berhias untuk menjemput kedatangan suaminya. Itu bebas. Tapi kalau keluar, tidak boleh pakai parfum yang menyebar untuk perempuan. Nanti dia sengaja kasih menyebar itu parfum. Alhamdulillah min zalik. Apalagi kalau sudah ada niat, kalau saya pakai ini nanti semua laki-laki orang tergoda bilang saya hebat, saya wangi. Kalau sudah ini niat, hati-hati Pak. Maka kata Rasul dalam hadis sahih, siapa yang datang pakai parfum yang semerbak, jangan datang ke masjid salat Isya bersama saya. Itu kenapa? Dijelaskan sama ulama, salat Isya bersama Nabi. Bayangkan salat Isya itu tidak kelihatan mukanya orang, Pak. Kan di zaman Nabi belum ada lampu. Ibnu Abbas bilang kami mengenal kalau salat zuhur, salat maghrib, salat Isya dengan salat subuh, saya tahu saudara saya si fulan karena suara. Ya kan? Karena sudah mengenal suara. Oh, itu Ustaz Ahyan. Ya begitu. Oh, itu Pak Tamrin. Karena suara. Atau ada juga sahabat, saya tahu Huzaifah kenapa tangannya kasar, suka kerja bangunan, begitu. Jadi sahabat itu baru kenal kalau malam hari ini waktu gelap karena suara itu ciri-ciri tubuhnya, fisiknya. Jadi bayangkan untuk salat Isya saja gambarannya itu sudah dilarang perempuan yang pakai parfum semerbak keluar untuk datang ke masjid. Apalagi kalau di waktu terang, apalagi kalau pakai parfum bukan untuk ke masjid. Jadi dosanya kepada siapa? Ya, Imam Syafi'i bilang ya dosanya sama suaminya. Ya. Maka hadis sahih yang lain, ayyu mamra'atin asta'tarat famarrat. Siapapun wanita, perempuan, dia pakai parfum kemudian dia berjalan keliling ala qawmin kepada semua orang-orang, yajidu min rihiha, tercium bau parfumnya kepada semua yang lewat laki-laki, fahiya zaniyatun, maka sudah seperti dia orang yang berzina. Kalau ekstrim terjemahannya sama dengan pelacur. Tapi jangan kita langsung sampai ke begitu perempuan yang lewat. Ini bukan harfiah. Ini kalau dalam bahasa namanya ini kinayah. Kinayah ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya metafora. Ya, kira-kira begitu. Metafora ini perbandingan yang sama. Jadi apa bedanya? Tapi jangan yang lewat langsung kita zina ente. Kalau ente punya anak perempuan sendiri boleh. Ya. Nah, jadi ini hanya metaforanya Nabi. Persamaan seperti itulah. Jadi dia menyebar bau harum sebenarnya sudah menyebar fitnah. Ya. Apa zina? Karena Nabi dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, zina itu tidak harus kemaluan dengan kemaluan. Mata, penciuman, pendengaran itu bisa jadi zina. Kalau Rasulullah SAW idza utiya ahadukum ar-rihana fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Apabila kalian diberi hadiah bunga atau parfum, maka janganlah menolaknya, karena bunga atau parfum itu kata Nabi salah satu nanti yang ada di surga wangi-wangian. Ya, jadi kalau terbiasa kita suka parfum
insya Allah berarti ada bakat kita masuk surga. Karena memang di surga itu harum. Jadi jangan ditolak kalau ada pemberian minyak wangi. Hubbiba ilayya minad dunya, kata Nabi dalam hadis hasan, saya menyukai di dunia ini ada 3. An-nisa, saya menghormati wanita, memuliakan perempuan, kata Nabi. Watibu, minyak wangi. Kemudian waju'ila qurratu aini fis salati, dan saya paling suka sembahyang karena dengan salat maka hati saya tentram. Qurratu ain, penyejuk mata, tentram. Jadi Nabi itu sangat suka 3, menghormati, memuliakan wanita. Ya, makanya Nabi bilang la tadrab wajha, jangan sekali-kali pukul wajahnya perempuan, wajahnya istri Anda. Bahkan Nabi ajarkan Aisyah, kalau saya salah Nabi pukul dengan kayu siwak saja. Saya punya tangan atau saya punya bagian pantai, kayu siwak kurang lebih pensil ini, yang sunyinya sikat gigi lah. Itu cara pendidikan Nabi. Jadi Aisyah bilang kalau saya salah saya dipukul kayu siwak sama Nabi. Jadi Nabi itu memuliakan sekali perempuan. Ya, bukan berarti kita dibawa ke pihak istri kayak indah. Ya, ada tempat-tempatnya dalam syariat, tidak ada tawar menawar. Ya, kalau dalam dunia memang kita harus berlemah lembut karena kita mengarah sedikit. Ya, tapi dalam hal syariat kita harus tegas dengan perempuan. Kemudian minyak wangi, nanti setiap saat pakai minyak wangi, apalagi mau pergi salat, karena ada beda nilai ibadahnya. Ada beda. Makanya kata Ali bin Abi Thalib di Irsyadul Ibad, di satu kitab, pakai songkok tidak pakai songkok, kata Ali itu selisih 70 lipat orang sembahyang. Kemudian pakai serban rida dengan tidak serban saja, ini kata Ali ada beda. Yang serban di atas kepala 50 derajat, yang serban di sini 25 derajat, rida namanya. Ya. Kemudian yang pakai siwak tidak pakai siwak 70 kali. Yang pakai parfum tidak pakai parfum 10 kali nilai pahalanya. Jadi kata Ali ya, sama. Jadi setiap pakai parfum itu ada keutamaan. Inna hadza yawmul id, yang utamanya ya, yang paling dipentingkan itu di hari Jumat, tidak ada tawar-menawar itu, karena itu paketnya Pak. Siapkan minyak wangi. Tapi jangan juga terlalu boros. 10 botol minyak wangi di rumah. Beras habis. Nah, ini bahalul laki-laki. Ya, banyak minyak wangi, banyak pakaian, beras beli 1 liter, 1 liter, 1 liter, maaf. Ya, artinya kita laki-laki itu hati-hati. Jangan api habis di rumah, jangan air habis di rumah, jangan garam habis di rumah, jangan sampai gandum habis di rumah. Ya, dijaga. Kita laki-laki itu di situ kita punya pintu rezeki. Ini laki-laki keadaan motor parkir di rumah 4 biji, mobil 5, beras habis. Iya. Berarti kita tidak siap melayani tamu, tidak siap hidupkan keluarga dengan baik. Dijaga. Ada duit, beli memang. Karena kita lihat sudah ada lihat kebaikan. Ya Allah, saya beli beras 50 kilo. Memang Nabi tidak pernah demikian. Karena Nabi ada terus tamunya, habis-habis sampai berutang. Ya Allah, saya beli beras 100 kilo di rumah. Saya lihatkan kalau tamu datang saya layani. Itu model kita. Jadi rezeki terbuka terus. Jangan bakhil. Inna hadza yawmul id wa ju'ila Allahu lil muslimin. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari besar. Maka bagi kita orang-orang Islam, kata Nabi, faman jaa ilal jum'ati, apabila pergi salat Jumat, jangan pergi pada tasir sebelum mandi. Ya, sebelum mandi, biar masuk ini dari pasar kita langsung masuk Jumat. Lain kalau musafir, ya, dia tidak Jumat. Ini dari pasar kita jualan apa saja lah, dari kantor, dari sawah langsung masuk Jumat. Mau Pak? Ya, malaikat suka cium yang berharum-harum. Bahkan ada satu sahabat Badui yang jauh dari sampai 2-3 jam dari Masjid Nabawi, datang salat Jumat dan disuruh keluar, suruh mandi dulu. Jangan pergi Jumat kecuali mandi. Wa in kana tib falyamassu minhu. Apabila ada minyak wangi, pakai minyak wangi di badan, di pakaian. Ini paketnya. Wa alaikum bisiwak, sikat gigi sebelum ke masjid Jumat. Kemudian berjalan kaki kalau dekat. Kalau pakai ini kita laksanakan, maka dosanya sampai Jumat berikutnya, kata Nabi, diampuni, dihapuskan dosa-dosanya.
Subhanallah. Pahala mandi, pahala pakai parfum minyak wangi, keutamaan bersiwak, keutamaan berjalan kaki, bisa menghapuskan dosa sampai 7 hari kemudian. Subhanallah. Tapi jangan kita bangga habis itu hari Sabtu sampai hari Jumat kita buat dosa lagi. Maksudnya dosa-dosa kecil kan tidak boleh kita elakkan, biasanya ada. Sengaja atau tidak disengaja. Ya. Bayangkan keutamaan minyak wangi. Sehingga para ulama hadis menjelaskan bahwa ini paket harus kita laksanakan kalau mau dapat pahalanya. Jadi jangan hari Jumat tidak mandi, belum lagi ada keutamaan mandi Jumat ya. Nah, tapi kita paling yang 50 tahun ke atas sudah jarang-jarang. Memang paling bagus kalau hari Jumat itu berhubungan dengan istri sekalian mandi Jumat. Ya. Tapi kan ini tidak bisa pakai. Yang 60 tahun, 70 tahun ya belum tentu bisa. Begitu. Kalau bisa alhamdulillah yang masih muda-muda. Kira-kira begitu Ustaz Abri ya. Nah, kemudian sebelum kita kira-kira bilang seringkas ini minyak wangi dilihat kelihatan kecil, tapi ternyata luar biasa pahalanya Pak. Ya, ada persoalan. Bagaimana kalau seandainya ada campuran alkoholnya? Itu lagi persoalan. Ya, kita coba kita jelaskan pendapat dari Imam Hasan ya sebelum fatwa majelis ulama. Jadi untuk fardu kalau yang non alkohol berarti tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Jadi sama juga dengan itu, pakai sembahyang pakai hand body lah kira-kira begitu. Sama. Kalau hand body ya simpel saja, silahkan. Yang penting jenis hand body-nya jangan sampai dia dari nabatinya babi yang diharamkan atau anjing, lemak, nah itu yang haram pasti. Nah, tapi insya Allah kalau di Indonesia kan ada seleksinya itu ya. Selain Balai POM Kesehatan untuk Islam ada lagi LP POM Majelis Ulama Indonesia. Jadi double dia. Ya. Nah, jadi aman lah. Kalau sudah ada label halalnya, Bismillah. Apalagi bagian luar. Jadi pakai hemodi boleh. Salah satu fardu itu kan sebenarnya jenis parfum juga ya. Yang penting bahan dasarnya itu jangan sampai lemak babi ya, atau lemak anjing dan sebagainya. Selagi masih dari halal, silahkan ya. Kan sembodi sekarang ini rata-rata seperti parfum juga dari senyawa kimia ya, semua dari bahan-bahan kimia. Bahkan bahan-bahan kimia ini dirasa itu sudah sampai dimakan minuman. Makanya dilarang kita minum itu. Ini rasa jeruk, rasa mangga, rasa ini padahal kan zat kimia ya yang dikasih rasa. Ya, pada itu yang menghancurkan tubuh anak-anak. Kadang anak-anak masih 7 tahun, 8 tahun masuk di rumah sakit sudah gagal ginjal. Kenapa? Karena minuman-minuman itu yang sebenarnya bukan buah asli. Kalau memang jus asli pasti mahal. Tidak mungkin 1.000 perak satu gelas. Yang namanya jus asli, yang model-model Rejuve itu, yang pasti sampai 100.000, 80.000, 50.000 yang botol kecil karena memang itu asli yang diperas, yang dibuat jus kan. Jadi yang dari luar eksternal selagi dia masih bahannya bagus silahkan pakai handphone. Namun sama juga dengan parfum. Imam Hambali boleh ya melakukan parfum alkohol dengan alasan bahwa karena itu bukan alkohol tapi etanol. Itu sudah dibuktikan sama Balai POM juga ya. Karena kata Imam Hambali dia tidak diminum. Kalaupun kita samakan dia dengan khamar, tapi dia tidak diminum kata Imam Hambali. Imam Hanafi, alkohol itu bukan kategori najis. Walaupun dijelaskan di Al-Maidah, rijzun min amalis syaitan, itu kotor. Kotor kata Imam Hanafi bukan berarti dia najis. Maksudnya begini Pak, ketika Bapak pegang khamar, ya kan kita bilang alkohol, karena alkohol belum khamar ya. Nanti alkohol itu pada dasarnya kalau kaidahnya sama dengan air biasa. Nanti dia dicampur dengan khamar, jadi khamar juga itu air putih, begitu juga alkohol. Jadi kalau seandainya kita pegang khamar, kemudian kita langsung sembahyang, sah sembahyang kita, sah. Batal wudu kita tidak batal wudu. Kalau seandainya kita pegang, umpamanya kita sementara jalan mau ke masjid, ada saudara kita yang minum whisky atau kopi miring, terkena sama kita, apakah itu najis? Tidak najis. Sembahyang kita sah.
kata Imam Al-Hafidh, dia bukan najis, tapi dia barang haram untuk dimakan. Dia bedakan kalau di mazhab Hanafi, timbangannya banyak Pak ya, saya ringkas. Imam Malik dua pendapat. Ya. Imam Malik itu dua pendapat. Pertama, tentunya yang alkohol kata Imam Malik yang dibuat kimiawi itu boleh. Ya, yang dibuat kimiawi. Kemudian kalau seandainya itu dibuat dari hamar, hukumnya makruh, lebih baik tinggalkan. Ya, nah memang beda proses alkohol. Alkohol sekarang bukan hanya untuk parfum atau bahan kosmetik, dipakai juga ada etanol pembersih kaca, pembersih alat-alat di rumah sakit, itu semua pakai etanol. Kemudian Imam Syafi'i, nah ini sebenarnya Imam Syafi'i agak keras sebenarnya, hanya memang jarang orang ekspos. Kalau pendapat pertama Imam Syafi'i, sebagian ulama tetap dia mengandalkan kepada ayat 90 Al-Maidah, rizqun. Menurut sebagian mazhab Imam Syafi'i itu haram. Maka kata mazhab Imam Syafi'i berhati-hati lebih bagus. Sebagian mazhab Imam, kemudian dalilnya itu rizqun. Yang kedua hadis Nabi, hadis sahih. Nabi sampaikan kepada para sahabat, apabila ahlul kitab itu minum khamar, apabila mereka makan babi, maka cuci tempat-tempat mereka, tempayan mereka, wadah mereka sebelum kalian gunakan. Artinya peringatan Nabi, karena dulu di zaman Nabi ternyata ahlul kitab ada juga yang mahlul. Ya, sebenarnya kalau ahlul kitab asli pasti dia tidak makan babi, karena dalam ahlul kitab Taurat Injil itu haram makan babi. Begitu juga hamar haram. Maka kata Nabi, kalau ada ahlul kitab yang minum hamar, yang makan babi, ya hati-hati tempatnya, cuci tempayannya, cuci wadahnya. Jadi sebagian mazhab Syafi'i mengatur dalil ini sehingga tidak boleh. Kemudian sebagian yang lain dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Utamanya Imam Ar-Radiyah, Imam Al-Muzanni, alkohol dalam parfum bukan barang hamar. Alkohol dalam parfum itu bukan hamar, bukan minuman keras, dan dia tidak najis sehingga boleh digunakan. Dengan ada alasan kaidah usul al-aslu fi asya'i taharatu. Segala sesuatu itu asalnya adalah suci selagi tidak diletakkan barang yang haram. Segala sesuatu itu suci selagi tidak ada hukum yang mengharamkan. Tapi tiba-tiba kalau ada hukum yang mengharamkan, maka dia langsung berubah. Kemudian fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 keluar fatwa, minyak wangi alkohol yang digunakan secara eksternal di bagian luar badan pakaian itu boleh, tidak membatalkan salat dan tidak membatalkan wudu. Oke? Ya, jadi kesimpulannya tinggal dasar-dasar ini kita lihat hati kita. Ya, memang di mazhab Imam Malik mengatakan kalau ada parfum non alkohol kenapa tidak dipakai? Ya kan begitu, untuk berhati-hati. Jadi tapi kesimpulan hukumnya boleh. Jadi tidak sampai sunnah maksudnya ya, boleh, mubah. Mubah untuk dipakai, silahkan. Ya. Jadi jangan nanti kalau kita ambil prinsip tidak boleh, orang pakai yang alkohol kita hakimi dia, oh haram. Jadi Majelis Ulama Indonesia karena banyak polemik ini, 2009 sebenarnya masih tahun Hamka dulu, Buya Hamka sudah sampaikan, tapi diulangi lagi 2009 yang terbaru, fatwa Majelis Ulama selagi masih eksternal ditaruh di luar badan itu hukumnya boleh. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi silahkan, yang mau pakai boleh, yang tidak mau pakai boleh, tapi harus pakai minyak wangi. Usahakan ke masjid kita bersih, kita wangi itu jauh lebih bagus. Tapi jangan juga terbalik Pak ya. Kita keluar rumah laki-laki luar biasa wanginya, harumnya, bersihnya, nanti jumpa istri kita jadi bau, kita busuk. Nah ini juga yang utama rumah tangga harus romantis terus biar sudah tua. Jadi saya pernah pengalaman di kandang. Di kandang itu, jadi ketemu sama yang jaga kandang. Dia bilang, dia bilang apa? Saya punya suami itu. Dia bilang, bau sapi terus, dia bilang.
mau habis mandi tidak habis mandi, tengah malam pagi siang bau sapi. Nah, jadi artinya sudah begitu. Memang orang kalau mau beternak berhasil harus bau sapi ya. Kalau ayam harus bau ayam, katanya begitu ya. Nah, jadi kita juga ternyata yang begitu itu perempuan butuh juga yang harum ya. Karena perempuan itu butuh yang harum. Romantisnya itu juga harus bersih kita. Jangan habis masuk di kandang baru ingin berhubungan dengan istri. Jadi itu setiap saya istri tidak rasakan kenikmatan ya. Kira-kira begitu. Ada masalah? Silahkan. Apa?